Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, piye kabar? Kembali lagi bersamaku dengan Cak Nubur di sini. Kali ini kita mau bahas Itel, guys. Itel RS4. Kemarin sempat heboh, ya karena memang setiap tahun heboh, guys. Setiap kali Itel itu ngeluarin produk, dia selalu heboh. Gimana enggak? Karena mereka punya nilai atau value yang murah dari produk HP-nya. Tahun lalu mereka punya suksesor namanya S23. Tahun ini rumornya sih yang nanti akan kita review dan kita bahas ini adalah lanjutan dari S23. Tapi ternyata setelah kita beli kemarin, kabarnya S24 akan lanjut di launching di Indonesia. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan dari seri-serisnya si Itel ini, itu tidak ada kesinambungan, guys. Tidak ada keberlanjutan. Namanya aneh, serinya aneh. Yang A70, P55, terus ada S23, S23 Plus gitu. RS4 loh bayangin. Dia langsung ke 4. Tanpa ada 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Memang unik ini, Itel ini. Nah, Itel ini dia satu grup sama Infinix dan Tecno. Karena memang dari China, guys. Dari Transsion Holdings. Nah, dengan produk yang ditawarkan sangat murah tadi, apa sebanding gitu dengan kualitas yang ditawarkan? Atau ada sesuatu yang kita perlu ulik lagi nih untuk melihat kuat nggak ini produk sampai jangka panjang, utamanya bagi kita sebagai usernya. Karena memang awalnya aku nggak begitu tertarik sama produk Itel ini, karena dia terlalu murah. Biasanya yang terlalu murah itu nggak awet. Makanya kemarin dari awal kemunculannya benar-benar nggak ngelirik sama sekali. Nah, tapi rasanya kok penasaran ya kalau kita misalkan nggak coba si RS4 ini. Dia keluarin varian early bird ya, atau flash sale yang pertama itu di 8256 ya, 8256 kalau nggak salah, 1,6 doang, bayangin. Opsi kedua itu 12256. Itu cuma 19999. Bayangin coba. Ya udah, karena penasaran dan rencananya kita pengen ulik kuat nggak ini sampai jangka panjang, ambillah aku yang varian 12 GB. Varian yang RAM paling tinggi. Sebelum ngelirik si RS4 ini sempat juga tertarik sama Technospark 20 Pro Plus. Lalu sempat ngelirik juga si Infinix ya, King Phoenix Note 40 seriesnya itu yang parah itu. Worth it banget itu. Gimana kesan pertama kali aku pegang HP ini kemarin setelah unboxing atau bongkar? Mewah, guys. Mewah dari packagingnya. Kita unboxing diberikan pengalaman yang luar biasa. Dengan paket yang lengkap, ada casingnya dan ada chargernya. Tapi setelah ku pegang HP ini kerasa sangat enteng. Enteng banget gitu loh, entah kenapa ya. Dan herannya ketika aku cabut si stiker yang ada di belakang, itu kayak ketarik gitu guys. Dari bodi plastik belakangnya ini, seolah-olah kayak tipis banget gitu loh di sini. Seolah-olah tipis banget, seolah-olah kopong ya, mungkin ya. Ya gimana ya gitu. Itel RS4 ini. Oke, langsung aja kita review ya, setelah 2 minggu pemakaian dari apa yang aku pegang. Yang pertama kali terlihat adalah tampilan desain dari si Itel RS4 ini. Dia punya looks yang kalau menurutku ini ngejreng banget ya. Ngejreng banget dan kelihatan kalau ingin menunjukkan si tulisan RS ini dan tulisan si Super yang ada di sini. RS itu mengingatkanku akan tipe mobil Jepang nih, tipe varian tertinggi. Bodi belakangnya plastik ya, bodi belakangnya plastik, ada guratan seperti aluminium di sini. Tampilan luarnya yang paling menonjol adalah di bump kameranya. Bump kameranya seperti Realme ya, Realme 12 seri selalu ada Redmi A3, Xiaomi 14 Ultra. Jadi memang mungkin ya tren beberapa tahun ke depan akan seperti ini guys. Nggak tahu juga sih. Karena enteng tadi dia punya ketebalan yang cuma 8,2 mm. Sehingga tipis. Tapi tidak jadi tipis karena bump kamera tadi guys.
bump kameranya nih yang bikin tebel. Sehingga kalaupun kita taruh di tempat yang datar atau meja, agak sedikit ini nggak balance dia, agak sedikit nggak balance kanan kirinya. Dan secara hand feeling, sebenarnya enak, gara-gara ini aja nih, gara-gara bump kameranya, itu jadi mengganggu, kalau menurutku ya, mengganggu. Mau itu tangan kiri, mau itu tangan kanan. Jadi ada sesuatu yang mengganjel ya apabila kita pakai ini cuma satu tangan. Bukan cuma itu, waktu kita lagi main game, biasanya kan begini ya. Nah, kalau tangan kita kiri sebagai controller, itu bener-bener annoying banget, guys. Annoying di bagian sisi kiri sini. Kalaupun kita putar ke kanan, ini akan lebih enak sedikit, tapi tentu saja sesekali akan terus kesentuh si bump kameranya ini. Kalau kita lagi kotor ya akan ngecap ini fingerprint di bump kameranya. Dan desain kamera segede ini, itu sepertinya ingin banget ditonjolin. Kenapa? Karena kalau kita taruh di tempat datar, ada perasaan ngeri gitu loh, takut lecet gitu. Yang bagian bawah ini. Makanya, baiknya dibalik seperti ini. Dari casingnya ada sedikit jarak yang ngebuat layar terproteksi. Kalau dari bumper kamera, dia cuma sedikit aja guys. Apalagi dia nggak datar ya, otomatis kena di bagian sininya. Nah, di bagian bawah ini ada lubang 3,5 mm, ada juga port Type-C, yang kayaknya sekarang standar HP 1 jutaan itu udah ninggalin si Type-B guys. Si Type jadul itu, yang ku tahu terakhir Nokia yang Android Go itu dia masih pakai Type-B. Di samping kanannya ada speaker, kita beralih ke sisi kanan dari HP ini, ada tombol power, yang jadi satu sama fingerprint-nya, ada volume up, volume down, atas ada speaker lagi, speakernya atas bawah guys, stereo. Di sampingnya ada tulisan yang menonjol guys, mengingatkanku akan Vivo V30, yaitu Professional Portrait ya. Kalau di sini design by itel. Lalu di sisi kiri, body itu ada SIM tray, yang kalau dicabut, kita nggak akan ada pengorbanan guys. Karena semuanya bisa masuk, dual SIM dan external memory card. Nah, untuk layar HP ini berukuran 5,6 inci guys. Dengan resolusi yang masih HD+. Dia nggak jelek, tapi juga nggak bagus. Untuk nonton video YouTube maksimal cuma 1440p. Ya jelas, layarnya aja masih HD+. Nah, kemarin ketika kita bongkar HP ini, kok kaget ada screen protector yang udah kepasang guys, tapi masih plastik sayangnya. Ya cukuplah untuk melindungi sementara. HP ini hanya bisa maksimal nerima 5 jari aja. Multi-touch yang biasanya HP gaming ada itu bisa sampai 10 loh. 10 jari loh. Ini kemarin si itel ini membranding dirinya tuh HP gaming, tapi dia cuma bisa 5 touch aja. Bahkan di beberapa bagian ketika kita ngetik, balas chat, itu seolah-olah harus benar-benar presisi. Kalau enggak nanti miss-touch gitu loh, miss. Bahkan beberapa kali yang tak rasakan ya, ini ada sedikit delay touch. Sedikit ya. Mungkin teman-teman user itel RS4 punya keresahan yang sama, bisa komentar di bawah. Nah, bagi orang yang pertama kali pakai itel, aku cukup takjub ya akan keringanan ya dari OS itel ini, versi 13.5. Karena sangat user friendly, iklan pun minim, dan ada beberapa fitur yang luar biasanya nggak ada di produsen lain. Yang paling menarik adalah fitur beberapa pengguna atau multiple user. Bayangin, kita bisa menciptakan ruang untuk orang lain menggunakan ruang itu sesuai preferensi masing-masing. Jadi bisa di custom guys. Mungkin teman-teman pernah coba seperti akun Chrome ya, Google Chrome ya, profile. Itu di situ ada bookmark, ada history, ada save password, yang setiap orang bisa ngutak-ngatik di sana. Bahkan ada fitur guest mode, kita bisa pinjemin HP kita ke orang, tinggal aktifin aja itu guest mode, mereka nggak akan ganggu atau nggak akan lihat privasi kita. Lalu fitur menarik selanjutnya adalah dual apps. Kita bisa menambahkan aplikasi yang sama jadi 2.
yaitu aplikasi social messengers. Dulu fitur ini jadi luar biasa powerful ya, karena WhatsApp nggak bisa ada 2 nomor. Sekarang setelah update, kita bisa masukin 2 akun kita, 2 nomor kita dalam satu WhatsApp. Lalu selanjutnya adalah fitur digital print. Ada beberapa opsi print yang kita bisa setting dari jarak jauh, kita bisa print secara wireless. Sungguh menarik. Lalu kalau teman-teman suka jalan-jalan naik mobil, HP ini juga mendukung Android Auto yang udah include di dalam, dan settingannya bener-bener double tap to wake up, fitur andalan yang paling tak senengin juga ada di sini. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot mencet tombol power untuk menyalakan dan mematikan layar dari Atel RS4. Yang paling menarik itu adalah dynamic bar. Ala-ala Huawei sama iPhone guys. Tapi masih minim banget, paling cuma face unlock, terus kita ngecas, terus informasi ngecasnya di sana juga muter terus. Lalu ada background call ya, ketika kita manggil teman, itu juga nanti otomatis pindah ke atas. Animasinya keluar dari punch hole kamera depannya. Dari sekian banyak fitur menarik yang tadi, tentunya ada kekurangan. Yang paling kerasa adalah kita butuh sedikit aja waktu untuk bersabar pada saat berpindah user ya, antara user utama sama user kita yang lain. Kenapa? Karena dari 2 user yang tadi, kita ibaratkan seperti itu, dia masih berjalan guys dua-duanya. Jadi di user yang utama, dia ada WhatsApp masuk, ada telepon masuk, itu akan tetap berjalan. Pun demikian dengan di user yang kedua. Jadi ketika proses perpindahan harus sedikit bersabar ya, agak sedikit nge-lag dikit guys. Syukurnya itu diatasi dengan RAM yang tinggi gitu. RAM yang tak punya itu RAM 12 GB. Ini nggak tahu ya kalau misalkan teman-teman punya 8 GB itu kasusnya bakal sama-sama lemot apa enggak ketika perpindahan user tadi. Kalaupun 8 GB itu kurang, tenang aja guys. Ada fitur lagi namanya memfusion atau fusion memory. Atau virtual RAM lah, bahasa yang paling umum. Tapi sejauh ini yang tak rasakan belum ada signifikan sekali efek dari penambahan virtual memory. Mungkin karena aku ngambilnya langsung yang 12 GB ya guys. Nah, HP ini punya kapasitas baterai 5000 mAh, yang mana selama penggunaan sehari-hari, baik itu gaming maupun non-gaming, irit gitu. Kalaupun habis, tenang aja karena dalam paket penjualan sudah ada charger sebesar 45 watt maksimal. Tentunya teman-teman harus bijak karena ketika ngecas, kemarin yang tak lakukan itu cukup 1 jam aja guys. 1 jam itu ngecas 45 watt. Kondisi HP-nya agak sedikit panas gitu. Maka baiknya teman-teman jangan sambil digunain. Nah, kalau misalkan mau yang nggak panas gimana? Tenang aja. Karena sudah include fitur untuk menurunkan suhu yang mana outputnya akan menjadi kecil. Selisihnya paling cuma 10 menit sampai 20 menitan aja. Tapi HP cenderung lebih dingin pada saat pengecasan. Yang keren lagi di HP ini sudah ada fitur bypass charging. Fitur yang cuma ada di kelas-kelas HP gaming yang premium. Bayangin guys, ada di kelas 1 jutaan. Ini nggak bisa bayangin gimana caranya mereka bikin konsep seperti ini. Jadi dia langsung motong jalur gitu baterainya, langsung ke motherboardnya. Ini antara bisa menghemat baterai atau mungkin merusak motherboard ya. Ya kita lihat saja guys untuk jangka panjangnya nanti ya. Untuk speaker dia sudah stereo guys. Di harga 1 jutaan sudah stereo, posisinya ada di bawah sama di atas. Di atas ini. Tapi kalau nelpon itu nggak kedengeran ya karena dia nembaknya ke atas. Biasanya kan ada di earpiece sebelah sini. Kalau secara penggunaan sehari-hari, speakernya bisa dibilang cukup. Bukan yang gimana-gimana juga, bassnya juga biasa aja. Tapi kalau kita cuma pakai buat YouTube-an, TikTok-an, atau Instagram-an ya cukup lah.
Setelah tak ulik-ulik sampai dalam itu ada fitur deal breaker yang menarik guys. Kalau teman-teman tahu di Samsung tuh ada namanya secure folder. Kita bisa mindahin file kita ke sana, kita bisa mindahin aplikasi kita ke sana, foto-foto kita, dokumen kita ke sana dengan aman. Pun di iTel ini sama gitu. Tapi namanya hide apps ya. Hide apps yang bisa diakses lewat gesture dan tentunya privasi kita sangat aman. Tapi untuk keamanannya kita belum tahu ya, karena kalau di Samsung kan ada Samsung Knox ya. Kalau di iTel ini nggak tahu apakah fungsi dari hide apps itu juga mengamankan atau cuma sebagai tempat persembunyian saja. iTel RS4 juga nggak mau ketinggalan tren AI. Kalau di sini ada namanya Aivana guys. Jadi bisa pakai voice assistant dan perubahan wallpaper dibumbui sama AI. Jadi kita bisa memadukan gambar di sana pakai AI. Kita juga bisa masukkan keyword, ya kan, seperti GPT AI ke sana, nanti termodifikasi secara otomatis lewat sana. Buat teman-teman yang ingin belikan HP untuk anaknya, tenang aja, mereka akan tetap terawasi. Karena ada fitur Kid Mode langsung dari HP ini. Kalaupun kurang, tinggal install aja Google Family Link sehingga mereka akan tetap dalam pengawasan kita. Yang menarik itu ada LED notifikasi di depan dan belakang. Itu nyala terus berkedip ketika ada WhatsApp ya, WhatsApp telepon yang masuk. Rasanya kurang afdol kalau misalkan ini HP gaming tapi nggak dibuat game. Ada beberapa game yang tak coba. Kemarin coba Free Fire ya, dengan grafik yang high, frame rate-nya juga high, main selama setengah jam, itu turunnya 3%. Dan enak, smooth. Lalu selanjutnya ada Mobile Legends, satu game, cuma 20 menit, itu turunnya 6% dengan spek high dan high. Untuk frame rate-nya high, lalu grafiknya high. Selanjutnya itu ada game COD Warzone guys. Game yang lumayan berat ini. Itu cuma turun 2% aja main selama 10 menit. Sementara grafiknya cuma kebuka di resolusi min ya. Min dan low, dia cuma gitu aja guys. Lalu PUBG nih. PUBG itu kita main setengah jam, turunnya itu 5% guys. Dengan spesifikasi yang kebuka, grafiknya di high, frame rate-nya juga high. SDR-nya belum ada dan belum kebuka. Yang terakhir, Genshin Impact. Surprisingly, itu tak coba ke settingan high, 60 fps, kok lancar juga ini. Ini di luar perkiraanku loh. Apa mungkin belum ketemu musuh yang rame, skenarionya terlalu ringan, ketemu musuh yang gampang, sehingga dia nggak berat. Dan jalan di HP ini, turunnya pun cuma 10%. Main selama 35 menit. Mungkin akan lebih mulus lagi seandainya settingannya tak turunin ke medium ya, supaya nggak terlalu berat. Ya untuk kameranya, di BAM yang besar itu ada 3 biji guys. Dimana 2 lainnya itu seperti gimmick dan yang berfungsi hanya satu aja. Yaitu 50 megapiksel. Sementara itu kamera depannya dibekali dengan 6 megapiksel aja guys. Jadi monggo dilihat hasilnya seperti apa foto dan videonya. Ya ini kualitas dari iTel RS4. Ya ini rekaman 2K 30 fps dari iTel RS4 yang surprisingly di HP ini ada fitur Ultra Steady. Jadi mau ngebut apapun dia akan tetap steady. Coba setelah ini kita ganti ke rekaman biasa ya. Nah ini setelah dimatikan guys. Ada pengaruh nggak secara kualitas goyangannya ya, kualitas gambarnya? Ini untuk yang non ultra steady ya. Ini yang non steady ya. Gimana? Ada pengaruh nggak dari segi ketajaman? Karena biasanya kalau dinyalakan fitur steady-nya itu gambarnya jadi nggak tajam. Nah ini kamera depan ya. Bisa juga ultra steady juga
video malam, stabilizer 2K 30 fps dari ITEL RS4. Ini 2K ya. Nah ternyata tadi 2K-nya nggak bisa. Bisanya dia otomatis turun ke 1080. Ini coba video yang 2K-nya guys. 2K tapi tanpa stabilisasi, karena kalau stabilisasi nyala dia otomatis turun ya. Fokusnya di kegelapan cepet guys, padahal minim cahaya loh. Ya ini kamera depan, kondisi malam. Gimana? Gak begitu kelihatan di viewfinder karena ini memang cahayanya minim guys. Cukup tajam sih sekilas. Gak tahu teman-teman kalau ngeliat gimana ya. Ya di antara hal yang lain tadi aku sebutkan ada yang kelewatan guys. Aku lupa nyebutin apa sih kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama tak rasakan, oh enak banget itu karena refresh rate-nya bisa 120 Hz. Jadi scrolling sosial media, utamanya cari komentar dan baca di YouTube, ya enak banget, mulus gitu. Terus yang kedua enaknya adalah RAM-nya besar, jadi multitaskingnya lancar. Mau buka aplikasi seberat apapun dan sebanyak apapun, no problem, lancar jaya, nggak ada kendala. Jadi multitasking di sini enak banget. Apa mungkin gara-gara aku ambil yang paling besar ya, yang 12 GB. Lalu yang ketiga adalah kecepatan pengecasannya. Jadi 45 watt ini benar-benar efektif ya. Nggak lebih dari 1 jam ya, yang membutuhkan kita lama nunggunya, enggak. Karena memang secepat itu. Apa aja kekurangannya adalah yang tak rasakan itu masih nemuin beberapa iklan di HP ini yang tiba-tiba muncul notifikasi dari atas ataupun pada saat selesai pemutaran video di galeri dari aplikasi Visha namanya itu ya. Jadi benar-benar langsung muncul gitu. Itu padahal kita nggak install sama sekali dan masih cari cara gimana uninstall dari aplikasi Visha tersebut. Lalu build quality-nya yang kurasa memang agak sedikit ringkih ya. Ya terlalu rentan ya dari depan maupun belakang. Depan layarnya juga yang tak rasakan dalam beberapa momen itu harus benar-benar presisi, dan kalau main game ini ada agak sedikit delay touch ya. Jadi kita udah nyentuh skillnya tapi kok rasa-rasanya nggak kepencet gitu. Jadi itu yang harus jadi perhatian teman-teman. Nah, kesimpulannya gimana setelah pakai HP ini selama kurang lebih 2 minggu? Jadi ITEL RS4 ini menurutku ya dengan chipset G99-nya yang ultimate itu bisa dibilang cukup lah, sedikit enak buat main game. Di beberapa game yang disebutkan tadi bisa berjalan dengan lancar dan mulus asalkan settingannya disesuaikan. Ya kita juga harus tahu diri dengan harga segini apa sih yang bisa diharapkan. Ini bukan HP gaming yang seperti ROG 8 guys. Ini kita pakai ini aja udah luar biasa syukur ya kan. Ada HP gaming di kisaran 1,6 sampai 2 jutaan. Nah, tentunya tadi yang bisa tak tekankan adalah kurang nyaman aja pada saat ngetik. Seandainya kita jadi casual user ya. Karena harus presisi banget gitu loh. Harapannya ini nggak terjadi juga di user yang lain. Semoga ini cuma ada di unit yang tak coba aja. Tidak dengan unit yang lain. Semoga HP ini awet buat teman-teman yang udah beli dan jadi pertimbangan apakah HP ITEL RS4 ini ke depannya bisa jadi pegangan teman-teman sebagai daily driver atau sebagai HP gaming. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.